memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan suatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Maka jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita sering mendengar orang berkata, orang Kristen atau orang Katolik itu punya hukum kasih, ya. Ya memang benar. Tapi hukum kasih itu bisa dijabarkan ya macam-macam, ya. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengajarkan wujud kasih yang paling tinggi, ya, yang orang siapapun yang mendengarkannya dari muka bumi ini pasti akan terkejut, pasti akan tersentak, pasti akan mengadakan perlawanan, ya,
Sebab benar yang dinubuatkan oleh Simeon atau nabi-nabi sebelumnya tentang nubuatan Kristus, ketika Bunda Maria bawa persembahkan Yesus kepada di bait Allah, Simeon berkata, anak ini nanti akan menimbulkan perbantahan bagi siapa? Semua ciptaan. Bahkan kalau mungkin binatang bisa ngomong, itu dia akan menyampaikannya. Ya. Dunia, ajaran dunia maupun manusia dunia ini pasti akan melawannya mati-matian. Sebab ketika mendengar ini, telinga kita itu jadi panas, jadi marah barangkali, ya. Ketika mendengar pernyataan apa yang dilontarkan Tuhan, tetapi ini sekaligus menggentarkan bagi mereka yang kukuh memegang ajaran dunia. Bagaimana kemudian Yesus berkata bukan hanya pada murid-murid, tetapi semua yang mendengarkan. Ini hendaknya perlu digaungkan, yaitu kasih emas ini, ya. Artinya apa? Emas itu mahal, ya, untuk dalam perhiasan. Memang ada yang lebih mahal lagi, ya, tapi tidak terbiasa. Biasanya perbandingannya ya emas, ya, perak, ya, silver, ya. Ketika mendengar seperti apa itu, yo, seperti di atas itu misalnya dua hari itu, oh, apa itu jenenge? Oh, tiba-tiba orang bilang apa, bledek ya, tahu? Nah, bledek ini angel lagi, orang luar Jawa angel lagi apa ini menangkap bledek ini. Oh, apa itu? Oh, guntur yang kurang pas, apa? Kilat itu mek culat gitu tok, ya. Apa itu sing moro-moro kayak kapan hari itu? Kecuar. Ya, iku apa iku jenenge ngene iku? Lilintar. Bukan, petir. Ya, petir, ya. Petir udah wah ini mesti akan seperti itu, ya, meluluh lantakkan, menghancurkan semua apa ya, semua pikiran, semua hukum-hukum ketika Yesus baru mengatakan sedikit, ya, kasihlah musuhmu. Hah, apa-apaan iki Yesus ini, ya. Karena kita tidak terbiasa, baik di keluarga maupun di dunia di mana tinggal, telinga kita itu asing mendengar kasihlah musuhmu. Yang ada apa? Kasihlah koncomu, kronimu, temenmu. Itu sudah biasa telinga kita, ya. Tetapi ketika mendengar ini, bahkan orang beragama pun, waduh, ini bisa apa ya istilahnya, bisa geliyang ini dengar perkataan Yesus itu, kasihlah musuhmu. Memang Injil hari ini membawa kita kepada salah satu, ya, salah satu, belum semuanya, tuntutan hidup Kristen yang paling amat sulit dan sedikit orang yang bisa merealisasikannya. Bahkan kalau boleh saya bilang, para tokoh agama, pastor, ya, kiai, ulama, bahkan mungkin lebih tinggi dari pastor, uskup, siapa mampu, ya,
Tapi persoalannya bagi Yesus bukan mampu atau tidak mampu. Ya. Tapi bagi persoalan yang diselontarkan Yesus, mau atau tidak mau, titik. Bukan mampu atau tidak. Kalau mampu pasti kemampuan yang diberikan Allah itu bisa. Masalahnya kan tidak mau. Orang mampu kalau tidak mau bagaimana? Ayo, siapa misalnya mampu rajin mis dinar setiap pagi, setiap anak kira-kira mampu apa enggak? Mis dinar mau dilantik tak takoi saiki. Untung ini pas dilantik iki ya. Misalnya kamu suruh mis dinar setiap hari mampu, menang kabeh ini pembinane tahu diajari ora arek-arek iki, tak tunjuk sik itu pembinane ae, ojo anake sik. Pastinya mampu lah. Masalahnya adalah mau atau tidak. Apalagi kalau mamae kayak radio bobrok, wis tambah ya, wis pasti anak jadi nggak mau, nggak romo nanti diomelin mama terus ya, mesti begitu. Sebetulnya dengan diomeli mama terus itu mereka mampu, tapi akhirnya ya tidak mau ya. Ini banyak orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Mestinya umat ini kalau suruh misa harian mampu ndak? Hah? Enggak tahu misa, enggak tahu jawab ya. Pastinya mampu lah. Masalahnya apa? Tidak mau. Terus ditambahi, oh Romo saya pagi harus sibuk Romo, harus nyiapkan makanan Romo, harus nyiapkan ini. Tidak salah. Siapa yang menyalahkan? Tidak salah. Yesus tidak peduli apakah ada orang yang tidak mau. Dia tidak peduli. Firmanku tetaplah ya dan amin, tidak akan dirubah saudara-saudara. Sekalipun manusia mengatakan sulit itu bagi saya bisa dilalui, tapi memang prosesnya itu yang susah, berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Beda kalau orang sudah, wah saya tidak bisa Romo, atau yang paling poin akhir ya, masalahnya saya tidak mau Romo, selesai. Jadi nggak usah bantah-bantahan, wong tidak mau. Mau diapakno? Tidak mau itu ya sampai kapanpun ya tidak mau. Mbok kuworoki kupinge ambekan dom apa-apa. Iki lho sing nggo mangan pangsit iki apa? Apa iku? Sumpit iku lho, mbok lebokno serut, mbok ubengno ngene. Tidak mau. Mbok kira ora krungu, krungu. Tapi tidak mau. Sudah selesai ya. Mau diapakan lagi? Tidak ada orang yang luput dari kesulitan menghayati perintah kasih ini ya. Kasih kepada musuh. Gak tahu denger saya ini. Tidak pernah saya dengar. Tapi betapa sulitnya itu. Romo sing ngomong tok piye? Aku nglakoni dhisik ijek cilik ijek SD enggak salah. Ya. Ada tetanggaku sama orang tuanya. Mamaku itu dibenci. Salah ya apa? Nggak ngerti, saya nggak pernah nanya mama saya. Cuma bencinya setengah mati.
kalau ketemu sama mamaku itu orangnya itu ngene, ketemu simpangan ya apa kowe nek ketemu di Anda kalau ketemu saya nyodori tangan aku terus ngene ya apa kira-kira sampai saya itu awas kamu ya, aku juga bisa membenci you ya. Sampai lihat mukanya itu saya munek, wetengku iki rasane koyok muntah ya. Maka setiap kali mau ketemu orang itu, mau pertemuan apa-apa dia selungo ae lho apik gak teko aku. Ini kan musuh dalam arti tertentu ya, tetanggaan. Waktu saat wah biasanya orang itu lewat situ, wah aku nek liwat kono mesti ketemu iki rek. Piye carane golek dalan paling cuwilik di gang supaya aku tidak ketemu apalagi berpapasan. Wah sampai sudah akhirnya putuskan lewat sini aman ya. Baru belok seret, dia sudah dari sana. Balik saya. Ngapain diteruskan ya? Karena tidak lazim kita mendengar itu orang suruh mengasihi musuh itu, apalagi terus ketemu tiba-tiba kita ketemu, wah mohon maaf ya saya salah bu, enek sing ngono. Bahkan kok suami istri yang paling dekat nek salah, Dik, sorry yo Dik, gak enek ya, saya ada apa diungkuri yo boro-boro minta maaf. No, tidak. Kemurahan hati di sini sama sekali tidak ada. Kita tahu semua betapa sulitnya kita ini untuk benar-benar merealisasikan apa yang diminta oleh Kristus tadi. Susah karena apa? Selalu muncul pembelaan. Misalnya mau melakukan itu, goblok nek sampai kowe gelem mengampuni goblokmu pitung turunan. Lah nek dingonokno piye kira-kira? Mampu tah kita itu? Pasti kita tidak mampu ya. Berat ini ya. Yang mengomong itu ya enak, tapi merealisasikannya itu kan kita selalu bilang-bilang dan bilang seperti itu. Wah, tidak bisa ini pastor. Betapa susahnya menjalankan ini. Ya. Kita berdoa bagi orang yang telah berbuat jahat terhadap kita. Apa maneh iki? Orang jahati saya suruh mendoakan. Apakah ini berarti orang yang tidak menjahati saya tidak kita doakan? Ya kalau orang yang tidak menjahati kita doakan, orang berdosa pun orang kafir yang melakukan. Itu yang dimaksud Yesus. Lah apa bedanya kamu itu dengan orang kafir? Orang kafir sama mendoakan dengan orang yang baik-baik dengan dia. Tapi apakah orang kafir mau mendoakan kalau dia dimusuhi? Ya ketika engkau dikafir-kafirkan dari keyakinan lain. Ayo, Anda mau mendoakan? Mau pastor, tapi biar celaka. Yo. Karena yang diajarkan mereka kan begitu. Ya, apa itu namanya? Laknat dia Tuhan, ya. Apa itu turunkan bencana. Ya. Matikan pekerjaannya. Lah orang kafir iso iku. Gak usah orang beragama, gak usah cari orang beragama. Seorang tidak usah kenal Tuhan ya bisa itu.
karena melakukan hal yang sama-sama, ya. Apalagi dia menghina keluarga kita, disuruh mendoakan, lagian disuruh memintakan berkat. Omongan apa ini Yesus? Mengigo dia. Ini yang sering kita lakukan. Bahkan orang yang paling halus budi pun sulit sekali menerima penghinaan ini. Kalau dia direndahkan, diinjak-injak, apalagi di depan umum. Dia tahu salah, saya tahu Romo salah, tapi kenapa mesti harus dipermalukan di depan umum? Siapa bisa terima macam begitu? Misalnya di sini ada anak misdinar, tahu dia memang apa itu makan curi anggur atau hosti, ya nggak tahu di sini gitu apa enggak. Ojo terok aku dhisik ngono, ojo terok iku elek iku, ya. Karena aku ingin membuktikan hosti kalau sudah dikonsekre sama belum itu podo porak rasane. Begitu aja sih dulu saya, tapi ndak usah lah ya. Jadi terus pas saya tahu, duh, kamu makan hosti ya, nyuri ya. Iya Romo. Terus misalnya salah satu dari anak itu loh kemarin makan hosti, nggak izin dia. Mana dia bisa mau? Romo itu baik hati, nggak ada. Karena mempermalukan saya, belum lagi nanti dia ngomong orang tuanya. Ciloko aku bisa dilabrak. Romo, anakku mbok permalukan di depan umum. Gitu mau kau doakan pastormu? Ayo. Anak-anak yang mau dilantik ini kira-kira piye? Meneng kabeh saiki. Ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ya. Dia bisa mungkin tersenyum joboni, ya, tetapi dalam hatinya pas kon yo liya dina gak apa-apa lah, aku saiki tak ngekei senyum palsu. Ya. Penemu romone guyu, dia yang guyu, sitik tapi itu toh, tapi dalam hatinya piteni kon ya Romo, suatu saat kamu. Sudah di dalam hatinya ada hukum balas dendam. Loh, piye nek gitu itu? Bagaimana menerapkan hukum kasih itu? Ya, sangat susah sekali. Betapa jahatnya kita dan betapa masih jauh kita ini dari perintah Tuhan, dari Injil yang kita dengar hari ini. Dari sebab itu kita harus memberikan atau merenungkan hari ini dengan penuh kerendah hatian apa yang dikatakan Yesus. Kita harus dengan sangat berhati-hati memang berbicara tentang dosa ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kau akan dimusuhi banyak orang kalau kau mengajarkan itu. Pasti orang sak kampungmu akan membenci engkau, ya. Tanpa mengenal kesulitan mereka untuk mencintai musuh, kita tidak pernah akan mewartakan Injil ini dengan semangat kasih. Ya. Memang kita harus mengetahui latar belakangnya, tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan atau mengajak untuk itu. Betapapun itu sulitnya, Yesus tahu itu sulit bagi manusia, tetapi bagaimanapun ini harus aku katakan. Kasih kepada musuh itu suatu tindakan yang tidak didasarkan pada emosi melulu, afeksi melulu, tetapi pada satu pilihan atau keputusan kita sendiri.
Maka kan persoalannya tadi bukan soal sulit atau tidak, mau atau tidak. Setiap pribadi nggak mau, Yesus nggak pernah paksa ya. Tapi semua ada konsekuensinya ya. Bukan berarti tidak ada konsekuensi. Setiap pilihan keputusan manusia ada konsekuensinya. Konsekuensinya dengan siapa? Yang membuat perintah. Kalau engkau melanggar perintahnya guru, berarti urusanmu sama siapa? Gurumu atau orang tuamu? Kalau Anda melanggar rambu-rambu lalu lintas yang buat siapa? Polisi. Berarti urusannya dengan siapa? Polisi. Itu bukan urusannya mbek tonggomu. Enggak, ya yang buat perintah. Kalau yang buat perintah Yesus, kasihlah musuhmu, dan kamu tidak bisa, urusannya dengan siapa? Yesus lah. Kira enggak ada konsekuensinya? Ada. Yesus sangat mengerti benar kesulitan kita, tetapi sekali lagi Yesus tidak peduli dengan itu. Dia mengerti. Tapi masalah persoalan yang aku lontarkan ini, engkau mau atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Selesai, tidak ada yang lain. Karena kita cenderung menyimpan marah dan membalas dendam. Itu sudah kayak autopilot, otomatis ya. Kayak cacing loh, binatang lemah, kalau kau injek kok dia gini, gitu. Pastilah ya. Ya istilahnya ketika dia diinjek dan membahayakan dirinya, ya dia kan terus kayak penari ular itu toh. Ya, itu apa itu? Ngono iku wong sing nari-nari ngene iki apa? Apa itu namanya? Bukan penari balet. Apa itu dulu? Yang orang kayak Michael Jackson itu loh, apa ngene ini. Nah, apa itu? Ya kayak penari cacing gitu ya, penyanyi ular ya. Jadi keloget gitu ya, ini badannya lemes sekali. Kalau badannya kaku ya poklek, makrek gitu ya. Seperti itu ya. Jadi betapa itu sulitnya untuk itu karena masalah itu. Tetapi pilihan setiap orang ialah berbuat baik ya, memberkati dan berdoa bagi musuh. Ini yang tetap disampaikan Yesus. Tentu ini tidak gampang, akan tetapi apakah menjadi Kristen itu gampang? Saya kembalikan, tidak gampang Romo. Nah, apakah dengan demikian menjadi Kristen gampang? Itulah konsekuensi menjadi orang Kristen mengikuti Yesus itu susah. Tidak ada Yesus menawarkan hal-hal yang menjanjikan. Melo aku, engkau ke dodolan mak laris, gak ada. Saya cari ayat-ayat itu nggak ada sama sekali ya, nggak ada. Dia cuma bilang kalau engkau kehilangan engkau akan mendapatkan nanti 100 kali lipat, tapi tulisannya nanti loh, nggak bisa Anda langsung terima ya. Ini konsekuensinya tidak gampang. Bukankah menjadi Kristen berarti bertobat? Ini yang sangat susah, meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru dalam Kristus. Ini yang susah untuk membalik itu. Tetapi kita melihat orang-orang pilihannya, artinya manusia yang lemah, itu mampu melakukannya. Dulu manusia lama Paulus suka menangkapi murid Kristus, sering memenjarakan, bahkan kalau terpepet dia bunuh. Nah, apakah itu dilakukan? Daud semasa mudanya sering mau dibunuh oleh Saul, rajanya. Tapi ketika dia dapat kesempatan membalas, ketika Saul sedang tidur nyenyak dan tombak sudah ada di sebelahnya, ya tinggal ngambil mak jelek, beres. Tapi pilihannya Daud, no. Ini bukan cara yang benar. Bagaimanapun dia
dia diurapi oleh Tuhan. Loh, Daud bisa, ya, dia juga punya banyak kelemahan, tapi ketika diajarkan untuk hukum kasih yang paling tinggi ini, Daud bisa melakukannya. Luar biasa itu. Ya, kita harus berguru seperti dia. Saudara-saudara, Injil hari ini haruslah pula dilihat dalam kaitan antar kelompok. Dapatkah gereja menjadi gereja yang berbuat baik untuk memberkati dan berdoa bagi orang-orang yang membenci, ya, mengutuk dan berbuat jahat kepada kita? Lebih-lebih hal ini sering terjadi di dalam apa? Bentuk-bentuk pelayanan. Anak-anak ini harus diajari ketika melayani di dalam gereja, pasti ada gini-ginian. Apakah berani anak-anak itu mengasihi temannya yang mungkin sengaja sering membuli? Ini jadi tantangan bagi anak-anak. Gak hanya cukup dilantik aja, ya, tapi kecil ketika melakukan perintah Tuhan. Saya ini melihat ini yang mau dilantik, batinku mau lho cuwilik-cuwilik ngene areke. Lho kan sing gede cuwilik kabeh. Saya berpikir jawaban nanti, kamu cuwilik ngene kok mau dilantik. Jawaban gini, cilik ak wonge Rama, ning gede pelayanan dan pengabdiane gitu. Ya, boleh kecil orangnya, tapi pelayanan dan pengabdianmu jauh harus lebih besar, terutama merealisasikan tuh, kasihlah musuh-musuhmu. Mungkin tidak musuh secara ekstrim ya, tapi suka melecehkan kamu, membuli kamu, itu sering terjadi dalam hidup pelayanan. Bukan hanya anak-anak, orang-orang gede pun begitu, gontok-gontokan. Beranikah ya gontok-gontokan, ya sudahlah silahkan, tapi setelah itu sorry yo aku, bilang kata maaf aja mulut kita terkunci ya. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita mohon supaya firman emas hari ini sungguh-sungguh kita renungkan, sehingga kita pulang nanti bagaimana untuk merealisasikan firman Tuhan bagiku masing-masing. Bukan lagi kita menjawab sulit atau tidak, tetapi apakah aku mau atau tidak, bukan mampu atau tidak mampu. Semoga firman Allah yang menjadi manusia membantu kita untuk merealisasikan apa yang diperintahkan hukum emas, yaitu kasih yang paling tinggi ini, mengasihi musuh-musuh yang ada di sekitar kita, baik secara ekstrim maupun secara halus. Semoga Roh Kudus menyempurnakan niat dan kemauan kita sekalian. Amin.